Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal yang cukup ribet, yaitu kita akan membahas kalau saat Uruge nantinya bergerak ataupun bertemu dengan Luffy untuk pertama kalinya, beberapa hal di abad kekosongan akan terbongkar. Tetapi sebelum kita ke sana ya, kita mulai dulu dari awal. Dimana pada video yang lalu kita sudah pernah membuat suatu pernyataan kalau tempat informasi soal senjata kuno selalu punya kaitannya dengan lokasi daripada senjata kuno itu sendiri. Semisal pada video ini kita membahas kalau sejatinya Fishman Island dulunya tidak berada di sana. Fishman Island dulunya berada tepat di mata kiri di Pulau Jaya. Yang mana benar jika kalian melihat peta lama setengah Pulau Jaya yang berada di Pulau Langit, di bagian sebelah kiri atau mata kirinya itu ya, itu adalah pulau yang hilang. Dan kita tahu pada saat itu atau dahulu ada teori yang mengatakan kalau itu adalah Laugtail. Tetapi Mimin meyakini kalau itu dulunya adalah Ryugu Kingdom. Dengan alasannya, pertama jika melihat ekosistem di sekitar mata kiri itu adalah ekosistem pantai, terlihat pohon kelapa dan tidak adanya perpohonan berimbun seperti sebelah mata kanan, itu menandakan itu adalah ekosistem yang basah, yang mana ekosistem yang pas untuk Ryugu Kingdom. Kedua dan yang paling kuat itu adalah bangunan yang baru dibangun oleh Viper. Pada cover deck yang muncul di chapter 648, Viper dan yang lainnya menjadi penjaga dewa, dan di belakangnya ada istana yang desainnya cukup mirip dengan Ryugu Kingdom, apalagi jika kita perhatikan atapnya, dimana kedua istana ini sama-sama memiliki tanduk di sana. Nah, menariknya di peta ini juga kita bisa melihat sesosok makhluk bertanduk ada di sana pula, yang dengan singkatnya seharusnya kita bisa mengatakannya kalau kedua tempat ini seharusnya berada di tempat yang sama karena memiliki tanduk di atapnya itu. Dan tanduk di atapnya itu berkemungkinan merepresentasikan monster yang ada di peta ini, yang mana dengan begitu dua tempat ini sebagai mata kiri dan juga mata kanan. Dimana di sini juga Min baru sadar ya atau menyadari kalau pada cover deck ini Viper melihat ke arah kiri. Rokoknya yang biasanya berada di kanan itu di sini berada di sebelah kiri. Itu artinya kalau bangunan yang mereka bangun itu pada dahulu kala juga ada bangunan seperti itu di sebelah mata kiri sebelumnya, yaitu Ryugu Kingdom. Sementara untuk alasan ketiganya adalah kita sama-sama tahu ya kalau info soal Poseidon berada di lonceng emas yang berada di mata kanan, dimana pada waktu itu di reruntuhan kota emas Sandora, Robin sempat membaca poneglyph biasa yang menceritakan perjuangan rakyat di sana melindungi tempat itu, dimana menurut Mimin ya mereka melindungi Poseidon yang kemungkinannya adalah Joy Boy yang melakukan itu. Apalagi jika melihat perawakan siluet Nika itu pada dasarnya itu mirip seperti orang sandian yang tinggal di mata kanan. Dan mungkin pada akhirnya Joy Boy meminta kepada Poseidon saat itu untuk membawa Ryugu Kingdom berada ke dalam laut dan berjanji akan membawanya kembali ke daratan. Dimana jika kita tahu ada lubang di bawah Redland di atas Marijoa, dimana juga arah daripada Parades menuju Ryugu Kingdom secara ilegal, dimana itu mungkin adalah lubang yang dibuat oleh mereka pada saat memindahkan Ryugu Kingdom daripada Pulau Parades menuju ke New World. Namun pada akhirnya Joy Boy gagal memenuhi janjinya kembali kepada Poseidon untuk membawa Fishman kembali ke daratan. Dan ya begitulah pradugaannya, yang mana singkat katanya lokasi daripada poneglyph yang menceritakan senjata kuno Poseidon memiliki hubungan dengan lokasi senjata kuno itu sendiri. Dan sekarang bagaimana jika Wano dan Alabasta adalah hal yang pernah terhubung sebelumnya? Karena poneglyph soal Pluton ada di Alabasta, sementara Pluton itu sendiri berada di Wano. Dimana tentu saja beberapa dari kita pasti langsung mencela kalau mustahil keduanya berada di tempat yang sama karena perbedaan iklim yang sangat jauh di antara keduanya. Tetapi alasan itu sebenarnya tidak relevan sebab Wano sendiri pada saat ini daerahnya dihuni oleh pulau yang berbeda iklimnya satu dengan yang lainnya. Sehingga begini dia teorinya, yaitu ada kemungkinannya Wano dan Alabasta dulunya berada di lokasi yang sama, dimana ada kemungkinan terbesarnya kalau dulunya kedua
dua tempat itu bersatu dengan atau atas nama Raja atau Kerajaan Birka. Dimana kalian sangat benar, Birka adalah salah satu dari 3 suku kuno yang mana juga menjadi suku dari Enel. Yang mana seperti yang kita ketahui juga, pulau kampung halaman Enel emang berada atau diketahui berada di langit. Tetapi ada kemungkinannya kalau Birka dahulunya pada abad kekosongan sempat berada di daratan seperti suku Sandian di Pulau Jaya. Dimana dugaan ini didasari dari beberapa aspek. Yap, jika kalian kembali ke chapter 203 dan melihat atau mengunjungi makam Raja Alabasta, kita sejatinya melihat lukisan ataupun relief di sana, dimana kita bisa melihat ada sepasang makhluk di sana. Nah, yang jadi menariknya salah satu di antaranya memiliki sayap, dimana sayapnya itu ya mengarah ke bawah sama seperti sayap ras Birka. Selain itu, ukiran tiang di sini mirip desainnya dengan baju ras Birka di cover story Enel, kotak-kotak gitu. Dan selanjutnya di dinding relief ini juga terdapat logo yang sama dengan logo Birka pada Enel ya, di gendangnya itu, serta logo khas Jepang atau Wano pula. Yang mana tentu saja ada foreshadow juga yang mendasari hal ini. Dimana jika kita mengikuti cover story salah satu ras Birka, yaitu yang bernama Gedatsu, yang mana jika kalian lupa dia itu adalah lawannya Chopper pada saat pertarungan Battle Royale di Pulau Langit. Dan kalian juga tahu pastinya kalau dia pada akhirnya nyungsep ke awan. Dan pada cover story chapter 314 kita ditunjukkan kalau Gedatsu nyungsep sampai tembus ke Blue Sea dan akhirnya mendarat di suatu pulau dengan kepalanya terlebih dahulu. Kemudian singkat ceritanya dia bertemu dan kemudian membantu pria yang lagi frustasi dengan memakan onigiri di sana untuk membantu menggali dan mencari mata air. Sampailah mereka ketemu tikus tanah dengan helm Gunung Fuji dan cahaya nipon di sana, serta monyet yang berdandan seperti kuli Wano. Di sana mereka juga membantu menciptakan mata air dan kolam pemandian air panas yang sangat megah. Sampai di titik mereka ke Alabasta karena kebetulan ketika mereka menggali tembus ke daerah sana. Dan kemudiannya melakukan suatu kesepakatan di antara kemudiannya dengan Koza atau rakyat Alabasta. Dimana di adegan inilah menurut Mimin foreshadow-nya pria ini dan Koza berjabat tangan yang melambangkan Wano dan Alabasta pernah menjalin sistem kawasan yang didasari dari suku ras Birka. Dimana di dunia nyata juga jika kalian tahu ya, Mesir dan Jepang itu memiliki hubungan yang baik sejak dahulu atas suatu perjanjian. Sehingga dari sini ada kemungkinannya kalau Wano dan Alabasta dulunya satu kawasan, tetapi apakah sama seperti cover ini? Dimana ya di cover story ini kita tahu kalau yang menghubungkan pemandian panas ini dengan Alabasta itu adalah lorong bawah tanah atau jalan bawah tanah. Dimana entah kebetulannya atau tidaknya pada saat ini Pluton berada di bawah tanah Wano. Nah, bagaimana menurut kalian? Sehingga kesimpulannya adalah Wano dan Alabasta sempat terhubung dengan ras Birka. Dan pada saat ras Birka diungkapkan oleh Oda Sensei seperti sejarahnya, di saat itu pula kita mungkin akan mengetahui lebih jelasnya. Serta dimulainya aksi Uruge yang merupakan ras Birka dan juga biksu yang penampilan fisiknya mirip orang Timur Tengah. Dimana perkara ini ya sudah ditegaskan oleh Oda Sensei di SBS, seperti nama bajak laut Uruge diambil daripada bajak laut Ottoman. Kemudian jika di dunia nyata Uruge berasal dari India, dimana bisa dibilang Uruge menyimpan rahasia hubungan antara ras Birka, Wano, dan juga Alabasta sekaligus. Dan ini akan cocok dengan pernyataan Oda Sensei lainnya di SBS volume 95 kalau bunga yang paling mirip dengan Uruge itu adalah bunga aster, di mana bunga aster sendiri bisa diklasifikasikan sebagai 3 jenis berbeda pada klasifikasinya. Cocok bukan untuk Uruge yang berkemungkinan memiliki latar belakang ras Birka, Wano, dan juga Alabasta. Jadi apakah ini alasannya Oda Sensei belum membuat pergerakan Uruge secara nyata sebagai salah satu supernova? Karena Oda Sensei akan menyimpannya untuk mengungkap sejarah sebenarnya pada abad kekosongan yang terkait hubungan ras Birka, Alabasta, dan juga Wano. Dan ya, bagaimana menurut kalian?
Yang mana kesimpulannya pada video kita kali ini, seperti yang Mimin katakan tadi di awal, kalau lokasi Poneglyph soal senjata kuno itu mempunyai hubungan dengan lokasi dari senjata kuno itu sendiri. Mata kanan dan mata kiri adalah kota Masandora dan Rigu Kingdom yang menjelaskan tempat info dan lokasi daripada Poseidon. Sementara Birka, Alabasta, dan Wano ada kemungkinan salah satu kawasan yang mungkin terhubung di jalan bawah tanah yang bisa didasari daripada Pluton yang pada saat ini berada di bawah tanahnya Wano, dan info Poneglyphnya berada di Alabasta, yang di Alabasta sendiri ada petunjuk terkait ras Birka yang saling terhubung di antaranya. Dan pastinya kalian akan bertanya-tanya kenapa Alabasta ikut dalam 20 aliansi untuk menjatuhkan kerajaan kuno. Apakah Alabasta itu negeri yang jahat? Sebenarnya tidak bisa dipastikan sebab Alabasta sendiri ya punya sejarah yang panjang. Bahkan dari bocoran cerita yang dibicarakan oleh Robin soal sejarah Alabasta, pada era dulu Alabasta sempat ditaklukkan oleh Kahira dan terus terjadi berbagai macam dinasti. Sehingga pada abad kekosongan berpotensi mengalami hal serupa ataupun semacamnya. Dan ya, kita akan membahas di video berikutnya.